Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Reskia dengan NIM 2523108 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Soal pertama yaitu, secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang berkarakter, taat beragama, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai tersebut bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara yang menekankan pentingnya toleransi, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, dalam realitasnya, kita masih melihat berbagai penyimpangan seperti tawuran pelajar, intoleransi antar umat beragama, hingga kekerasan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai yang diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Jika dianalisis, terdapat beberapa faktor penyebabnya. Pertama, pendidikan masih bersifat teoritis dan kurang menekankan praktik nyata. Kedua, pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga dan pergaulan tidak mendukung nilai-nilai positif. Yang ketiga, dampak media sosial yang sering menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Keempat, lemahnya penegakan norma dan hukum. Sebagai contoh konkret, masih terjadi kasus penolakan pendirian rumah ibadah di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleransi belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan sebagai warga negara adalah mulai dari diri sendiri. Kita harus menerapkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, kita juga dapat aktif dalam kegiatan sosial yang melibatkan keberagaman untuk memperkuat persatuan. Soal yang kedua, dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar. Demokrasi memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan dalam menilai kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, perbedaan pandangan antara masyarakat dan elit global sering memicu konflik sosial. Hal ini dapat melemahkan persatuan bangsa jika tidak dikelola dengan baik. Secara analisis, konflik ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya transparansi pemerintahan, adanya kepentingan politik tertentu, serta penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoax. Contoh nyatanya dapat kita lihat saat pemilu, di mana perbedaan pilihan politik sering menimbulkan perpecahan di masyarakat, bahkan hingga memicu konflik di media sosial. Dalam menghadapi kondisi ini, warga negara harus menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Sikap tersebut dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan demikian, perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekuatan jika dikelola dengan sikap dewasa dan bijaksana. Soal yang ketiga, kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Namun kenyataannya masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tindakan korupsi kecil. Jika dianalisis, rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum, rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, serta penegakan hukum yang belum konsisten. Sebagai contoh, masih banyak pengendara yang melanggar lampu merah atau tidak menggunakan helm. Hal ini menunjukkan bahwa aturan belum sepenuhnya dipatuhi. Peran warga negara sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Kita dapat memulai dari hal yang sederhana, seperti mematuhi aturan lalu lintas, tidak melakukan pelanggaran, serta berani melapor tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, meningkatnya kesadaran hukum, maka terciptalah masyarakat yang tertib, aman, dan adil. Yang keempat,
Korupsi merupakan salah satu contoh masalah yang serius dalam pelanggaran negara. Tindakan ini bertentangan dengan nilai integritas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Secara analisis, korupsi ini terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, lamanya pengawasan, serta budaya yang masih mentolerir praktik tersebut. Contoh nyata kasus tersebut adalah korupsi dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat tetapi justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dalam hal ini, warga negara memiliki peran yang penting dalam mencegah dan melawan korupsi. Kita harus membiasakan diri untuk bersikap jujur, tidak melakukan praktik suap sekecil apapun, serta mendukung transparansi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam melaporkan tindakan korupsi kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, peran aktif sebagai warga negara dalam upaya pemberantasan korupsi harus berjalan lebih efektif. Soal yang kelima, hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Dalam kehidupan bernegara, HAM harus dijunjung tinggi. Namun, dalam praktiknya sering terjadi konflik antara kepentingan individu dengan kepentingan umum atau negara. Secara analisis, konflik ini muncul ketika kebebasan individu digunakan secara berlebihan sehingga mengganggu ketertiban umum atau persatuan bangsa. Sebagai contoh, aksi demokrasi merupakan hak warga negara, namun jika dilakukan secara anarkis dan dapat merusak fasilitas umum, maka hal tersebut bertentangan dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, sikap yang harus dimiliki warga negara adalah menghormati hak orang lain, tidak menyalahgunakan kebebasan, serta tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keseimbangan antara HAM dan kepentingan negara, maka kehidupan masyarakat akan berjalan dengan harmonis.